Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan desain produk baru yang beranggotakan saya sendiri, Rohmat Sigit Wibowo, NPM 1801010027. Yang kedua ada Arum Setiani, NPM 1901010022. Yang ketiga ada Tri Indah Nugraheni, NPM 1901010039, dan yang keempat ada Dery Firmansyah, NPM 1901010046. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengertian perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memilih strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Yang selanjutnya yaitu ada 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu ada 5. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua ada biaya produksi. Yang ketiga ada waktu pengembangan produk. Yang keempat ada biaya pengembangan. Yang kelima ada kapabilitas pengembangan. Yang pertama yaitu kualitas produk, yaitu seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan beberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga ada waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengambilan ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Yang keempat yaitu biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Yang kelima yaitu kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Tujuan dan fungsi perencanaan, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, memonitor permintaan yang aktual, membandingkan dengan ramalan permintaan sebelumnya dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Yang keempat, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Yang kelima, menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Yang keenam, memonitor tingkat persediaan, membandingkannya dengan rencana persediaan, dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Yang selanjutnya, sedangkan untuk tujuan rencana produksi itu sendiri adalah yang pertama, meminimalkan biaya atau meminimalkan laba. Yang kedua, memaksimalkan layanan nasabah. Yang ketiga, meminimalkan inventaris. Yang keempat, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Yang kelima, meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Dan yang keenam adalah memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Selanjutnya, mengenai fungsi dari perencanaan dan pengendalian produksi itu sendiri adalah yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi.
Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Selanjutnya, mengenai proses perencanaan produk, yang pertama mengidentifikasi peluang, di mana peluang-peluang ini melibatkan beberapa dari 4 tipe proyek pengembangan produk, yaitu produk baru, turunan dari produk yang sudah ada, perbaikan produk yang sudah ada, dan produk yang pada dasarnya memang baru. Sedangkan identifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara keluhan pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada, analisa keunggulan dan kelemahan produk pesaing, usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis, dan pertimbangan implikasi terhadap adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografis, dan teknologi untuk kategori produk yang sudah ada dan peluang-peluang kategori produk baru. Proses perencanaan produk yang kedua adalah mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, di mana terdapat 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru dalam kategori produk yang sudah ada, yaitu yang pertama strategi bersaing, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga perkembangan teknologi, yang keempat perencanaan platform produk, yang kelima adalah evaluasi peluang produk baru secara fundamental. Yang selanjutnya yaitu pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Perencanaan agregat akan membantu perusahaan dalam penggunaan sumber daya secara efisien dengan mengambil proyek-proyek yang beralasan untuk diselesaikan berdasarkan sumber daya yang telah dianggarkan. Kemudian yang kedua ada penentuan waktu proyek. Penentuan waktu dan urutan proyek harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada penentuan waktu pengenalan produk. Yang kedua ada kesiapan teknologi. Yang ketiga ada kesiapan pasar. Kemudian yang terakhir ada persaingan dalam penawaran produk. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian perancangan proyek pendahuluan. Tahap ini dilakukan setelah proyek disetujui, tetapi sebelum sumber daya penting digunakan. Kegiatan ini melibatkan tim fungsional silang yang disebut dengan tim inti. Pada poin ini, pernyataan kesempatan yang lebih sesegera mungkin ditulis kembali sebagai suatu pernyataan visi produk. Sasaran yang terdefinisi dalam pernyataan visi produk kadang sangatlah umum. Untuk memberikan petunjuk yang jelas bagi organisasi pengembangan produk, biasanya tim memformulasikan suatu definisi yang lebih detail dari pasar target dan asumsi-asumsi yang mendasari operasional tim pengembangan. Keputusan-keputusan mengenai hal ini akan dapat dalam suatu pernyataan misi. Yang selanjutnya yaitu pengertian desain produk. Desain produk merupakan sebuah proses mulai dari pembayangan sebuah desain, menciptakan dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya. Secara spesifik, kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Slide yang berikutnya yaitu tujuan desain produk. Yang pertama ada utility atau kegunaan. Maksud dari utility ini yaitu kegunaan dari produk itu sendiri, di mana produk yang akan Anda produksi untuk kemudian digunakan harus aman dan mudah, sehingga konsumen tidak akan mengalami kesulitan atau bahkan membahayakan mereka saat penggunaannya. Yang kedua ada appearance atau tampilan. Appearance mengarah pada tampilan produk itu sendiri, di mana tampilan produk harus dibuat unik, baik dan seindah mungkin, sehingga dapat menarik konsumen untuk menggunakan ataupun membeli produk tersebut. Yang ketiga, easy to maintenance atau kemudahan pemeliharaan. Maksud dari easy to maintenance ini adalah
Kemudian kemudahan dalam pemeliharaan atau perawatan produk tersebut. Produk yang Anda buat harus dirancang sedemikian rupa sehingga konsumen mudah untuk memperbaiki dan merawat produk tersebut nantinya. Yang keempat, low cost atau biaya rendah. Low cost berkaitan dengan harga produk yang akan Anda buat, di mana produk yang Anda rancang harus dibuat dengan ongkos yang rendah agar berkompetisi dengan kompetitor di pasar. Yang kelima, communication atau komunikasi. Maksudnya adalah suatu produk yang dibuat harus bisa mengkomunikasi filosofi dan misi bisnis atau perancang kepada calon konsumen. Dalam hal ini, usahakan membuat desain yang mudah untuk banyak kalangan atau oleh target pasar yang dapat dimengerti. Slide yang berikutnya, sedangkan secara umumnya ada 4 tujuan dari desain produk, yaitu yang pertama untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, terutama produk yang tren pada masanya. Yang ketiga, untuk membuat produk menjadi seekonomis mungkin, namun tanpa mengurangi nilai jual, kualitas, dan manfaat dari produk tersebut. Yang keempat, untuk meningkatkan pangsa pasar dan mendapatkan segmen pasar baru untuk produk tersebut. Slide yang berikutnya atau slide yang terakhir, yaitu fungsi desain produk. Yang pertama, menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Konsumen akan lebih melirik sebuah produk berdasarkan desain yang ditampilkan. Karena dengan melihat desain yang berkualitas, penampilan yang menarik, kemudahan pengguna, serta minim kendala menjadikan konsumen mengambil kesimpulan bahwa hasil produksi tentu bermutu dan berkualitas. Yang kedua, faktor penentuan sebuah kesuksesan produk. Sebuah penciptaan dan inovasi dalam menghasilkan desain pada barang atau jasa akan membawa manfaat yang besar dalam sebuah bisnis. Dengan adanya faktor penentuan, sebuah kesuksesan produk akan meningkatkan kinerja, efisiensi, serta bisa mengurangi biaya dan risiko untuk bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dalam menjangkau pasar yang lebih luas, maka diperlukan sebuah desain pada hasil produksi yang inovatif serta kreatif. Karena adanya desain yang unik tersebut merupakan faktor penentu sebuah kesuksesan suatu produksi atau barang, produk atau jasa. Tentunya akan berpengaruh pada penjualan serta meningkatkan pengembalian investasi sebuah bisnis. Yang keempat, desain pada produk meningkatkan kualitas perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan sukses jika menghasilkan sebuah desain pada hasil produksi yang cermat, dengan adanya optimalisasi penggunaan bahan, pengurangan biaya produksi, serta minimalisir pemborosan. Selain itu, desain pada hasil produksi yang dihasilkan mampu memiliki sebuah karakteristik yang unik. Yang kelima, peningkatan dalam pengembangan bisnis. Desain pada hasil produk, baik yang baru maupun pengembangan dari desain yang sudah ada, tentu akan berpengaruh pada proses penjualan yang sebuah layanan atau barang yang sudah diproduksi. Konsumen cenderung menilai secara visual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.